Kalau kata aku mah kalian mendingan coba nonton ini daripada nonton Gembok Biru. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Meiko desu. Ogenki desu ka? Anata? Hai semuanya, hari ini aku mau rekomendasiin kalian ya. Ini adalah anime masa kecil aku, karena aku tahu anime ini dulu dari TV pertama-tama ya. Dan sebenarnya dia tuh ada banyak banget seasonnya, tapi kayaknya dulu aku nonton tuh cuma season 1 sampai season 2 doang deh. Aku nonton full di TV dulu. Tapi aku masih bisa untuk rekomendasiin ini karena ya ini tentang anime sepak bola juga. Cuma emang ini nggak nanggung-nanggung ya untuk kayak kodam kekuatan dan sebagainya tuh nggak nanggung-nanggung. Jadi bukan yang kayak masih normal-normal aja gerakannya kayak Tsubasa gitu ya. Tsubasa kan maksudnya nggak ada yang kayak kodam kekuatan dari dalam atau kayak jurus-jurus tertentu yang kayak pakai animasi-animasi gitu kan ya, dan nggak kayak Blue Lock juga. Kalau Blue Lock itu kan dia jatuhnya kayak kodam gitu ya, pakai kodam yang kayak berasa punya kekuatan dari dalam diri yang kayak ada yang merasuki dia kayak gitu-gitu. Yang menurut aku itu kayak nanggung. Kalau mau dibikin normal ya normal, kalau mau dibikin yang kayak di luar nalar sekalian gitu kan. Nah kalau Inazuma Eleven ini dia range-nya tuh di luar nalar gitu ya, jadi nggak usah mikir secara logika lah ya kalau nonton ini gitu ya. Dan ini tuh bercerita tentang Endo ya, yang dia tuh kayak bikin klub sepak bola yang awalnya tuh bahkan bisa dibilang nggak ada yang ikutan guys ya. Kalau kalian throwback kayak season satunya, kalian mau nonton dari season satunya, ini tuh kayak sebenarnya awalnya tuh nggak ada yang mau ikutan sampai akhirnya kayak semuanya pada nyoba-nyoba main bola dan sebagainya. Yang basicnya, seingat aku basicnya ini pada bukan pemain bola kayak gitu ya. Tapi karena tekadnya orang ini jadinya semuanya pada oh ya udah deh, awalnya tuh kayak ya udah deh ikut-ikutan aja kayak gitu ya. Lama-lama latihan akhirnya si pemeran utama ini punya kekuatan, namanya adalah God Hand ya. Jadi dia ini penjaga gawang. Jadi MC kita ini adalah penjaga gawang ya, dan dia tuh melindungi gawangnya itu kayak pakai jurus gitu. Jadi nanti bisa keluar jurusnya God Hand. Jadi kalau misalnya mau itu bola kemanapun gitu ya, tangannya tuh kayak udah nutupin gawang kayak gitu guys ya. Dan ini seru banget sih karena emang bener-bener kayak semuanya tuh punya jurus-jurus tertentu. Tapi emang sih di awal-awal tuh nggak ada ya guys ya, karena jurus ini tuh harus dilatih gitu ya. Kesannya tuh kayak jurusnya harus dilatih sampai akhirnya bisa menemukan jurus itu. Nanti tuh jurusnya beda-beda, banyak banget guys. Ada yang penguin, bahkan ada yang bisa ngeberhentiin waktu. Bayangin ngeberhentiin waktu main sepak bola. Jadi bola ada di dia nih, ya udah tinggal berhentiin waktu, tek, udah jalan biasa, terus tendang ke depan, di depan gawang tendang aja, masukin ke gawangnya. Kayak gitu, bayangin. Kayak ya di luar nalar ya, sekalian di luar nalar emang ini ya. Kayak gitu. Ditambah ini juga kayak pertandingannya tuh bukan cuman yang kayak liga sekolahan doang atau liga nasional doang atau internasional doang gitu, enggak. Ini sampai ngelawan alien. Ya, alien ya. Aku nggak tahu sih dia tuh ada berapa season ya. Seingat aku ada banyak ya. Yang episode di season awal itu tuh menurut aku masih yang oke lah, karena masih tema sekolahan. Ini tuh kebentuk dari eskul doang guys ya. Awalnya kebentuk dari eskul. Habis itu nanti kayak ya ikut kayak grup yang lain, nanti punya tim yang lain juga gitu ya, kayak Subasa gitulah. Akhirnya timnya berubah lawan akhirnya lawan alien gitu ya. Pokoknya nanti makin lama lawannya juga bakal makin susah, dan lawannya juga punya banyak banget untuk jurus-jurus yang memanjakan mata banget sih menurut aku ya. Kalau bagi aku itu memanjakan mata sih. Dan ini salah satu sepak bola yang aku sukain juga dari dulu. Terus nanti kayak misalnya yang back gitu, yang back tuh kayak punya pertahanannya kayak benteng kayak gitu ya. Dan ini juga dulu tuh aku suka siapa ya yang aku husbuin di sini, ini adalah Axel guys. Axel di Inazuma Eleven ya, kayak keren aja gitu ya. Terus juga jurus-jurusnya juga dia keren banget menurut aku ya. Pokoknya kalian bisa aja nonton sendiri, atau di sini aku juga kasih beberapa cuplikannya ya, karena menurut aku ini menarik banget sih. Kalau misalkan ngomongin dia tuh udah berapa season, ada berapa ya dia seasonnya ya, pokoknya dia banyak sih. Setelah aku dia banyak, cuma emang makin lama ya. Bagi aku yang kayak aku suka untuk yang kayak gini. Tapi kalau yang kayak jauh gitu ya, kayak sampai udah
kemana-mana banget gitu, aku biasanya udah stop nonton gitu. Dan aku nonton tuh sampai season 2 doang kalau nggak salah, karena di TV waktu itu sampai season 2 doang. Dan setahu aku juga makin lama tuh makin di mana-mana, makin kemana-mana gitu loh ya. Mungkin nanti aku bakal nyoba sih untuk nonton lagi ya. Kalau kalian ada yang udah pernah nonton Inazuma Eleven, boleh banget sih kalian coba komen, kalian nonton sampai season berapa dan menurut kalian ini worth it gak untuk ditonton. Walaupun emang kelihatannya ini tuh emang apa ya, sepak bola SD guys. Ini tuh kalau nggak salah mereka tuh perannya anak SD ya, kayak jadi emang bocil gitu. Dan aku nonton juga pas masih bocil gitu ya. Jadi ya kalian nggak usah yang expect gimana. Jadi ini bener-bener perumpamaan bahwa sepak bola yang dimainin sama bocil-bocil ya. Jadi ya selaras sih ya, karena bocil kan biasanya banyak untuk imajinasi gitu ya, banyak imajinasi, terus kayak jurus-jurus dan sebagainya. Jadi relate lah, masih oke lah gitu ya. Oke, segitu aja sih review dari aku terkait Inazuma Eleven ini. Kalau kalian mau tambahin, boleh banget untuk kalian ini tulis di kolom komentar ya. Kalian untuk anime Inazuma Eleven ini terutama ya. Aku sekian dari aku, video dari aku Meiko Mamoru. See you in the next video. Bye bye. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya guys ya. Thank you.